Halo guys, selamat datang di channel aku. Apa kabarnya kalian hari ini? Pada video kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul The Translator yang rilis pada tahun 2019. Film dimulai dengan adegan pemandangan kota Paris yang megah. Kamera bergerak menuju gedung penerbitan yang modern dan megah milik Erik Engström, seorang penerbit terkenal yang sedang launching buku Daedalus. Beberapa penerjemah dari berbagai negara mulai berdatangan. Seorang wanita bernama Helena adalah penerjemah berpengalaman pertama. Kemudian kedua ada Thelma dari Portugal. Ketiga ada Ingrid dari Jerman dan juga Gypsy dari Italia. Kelima ada Dubos dari Perancis. Keenam Alex dari Inggris yang baru dijemput. Kemudian ketujuh ada Chen dan kedelapan Catherine. Kesembilan ada Javier dari Spanyol. Para penerjemah menuju sebuah mansion mewah. Di sana penerjemah disambut oleh staf yang kemudian mengumpulkan perangkat komunikasi mereka, termasuk ponsel dan laptop pribadi, untuk menjaga kerahasiaan. Setelahnya, staf mengajak mereka menyusuri setiap ruang dalam mansion hingga tibalah mereka dalam sebuah ruang di mana Erik Engström sudah menunggu mereka. Erik mengumpulkan para penerjemah di ruang pertemuan utama mansion. Dia menjelaskan kembali betapa pentingnya menjaga kerahasiaan naskah Daedalus. Para penerjemah diminta untuk menandatangani kontrak yang mengikat mereka dengan aturan ketat. Setelah menjelaskan, kemudian para penerjemah dipersilakan untuk memulai bekerja dan ruang isolasi pun dikunci. Di luar, Erik ini tetap mengamati bersama penjaga-penjaganya karena kerahasiaan buku Daedalus ini benar-benar sangat dijaga. Para penerjemah mulai bekerja di ruangan yang sudah disiapkan untuk mereka masing-masing, dilengkapi dengan komputer yang hanya bisa diakses untuk tujuan penerjemah. Ketegangan mulai terasa di antara penerjemah karena mereka ini merasa kebingungan dan dijelaskan tentang apa sistematis pekerjaan mereka. Di luar pekerjaan, mereka menikmati makanan yang sangat mewah, kehidupan di mansion yang dipenuhi dengan fasilitas. Mereka saling bercerita bagaimana awalnya mereka bisa menjalani karir ini dan bagaimana mereka bisa ada di tempat ini. Pak Dubos berkata bahwa niatnya adalah mencari penghasilan besar dari penerjemahan ini, tapi berbeda dengan Catherine, di mana Catherine ini benar-benar tertarik dengan kisah cerita yang ada di dalam buku Daedalus. Hari itu seluruh tim diberikan 10 lembar pertama, yaitu tentang buku Daedalus. Mereka mulai bekerja dan menerjemahkan menurut negara masing-masing. Di sini terlihat Catherine sangat menghayati ceritanya hingga menangis. Kemudian Erik Engström pergi ke dalam dan membawa sebuah koper. Ternyata hari ini para penerjemah harus mengumpulkan terjemahannya menurut dengan negaranya masing-masing di dalam flash disk masing-masing. Ini benar-benar di luar nalar para penerjemah. Jadi ini tuh benar-benar terjemahannya sangat dijaga kerahasiaannya. Hari demi hari pun terus berlalu, di mana penerjemah mulai menikmati pekerjaannya, dan mereka juga melakukan aktivitas berolahraga, menonton film, serta bermain bowling. Mereka sangat terbuai dengan kemewahan tersebut tanpa mereka sadari bahwa beban pekerjaan ini adalah beban pekerjaan yang sangat beresiko. Saat Erik sedang makan, tiba-tiba ada email masuk berupa sebuah ancaman dari seorang hacker. Seorang hacker mengklaim memiliki salinan naskah dan mengancam akan merilisnya secara online.
jika tidak diberikan uang tebusannya. Maka Eric Armstrong panik dan mencoba menelusuri bagaimana naskah itu bisa bocor. Eric pun mengumpulkan semua penerjemah dan Eric pun menjelaskan tentang ancaman hacker tersebut yang meminta tebusan sekitar 1 miliar. Dan Eric pun memperketat pengawasan dan menambah tekanan pada para penerjemah, mengancam mereka dengan konsekuensi serius jika mereka terbukti bersalah. Namun Pak Dubos ini malah tertawa dan membuat Eric emosi. Namun Gipsy ini mencoba untuk membela Pak Dubos namun malah diancam dengan senjata. Para staf pun menggeledah kamar satu persatu dari para penerjemah. Di sini di kamar Helena, para staf menemukan ada tumpukan kertas yang dimana tumpukan kertas ini adalah novel karya Helena sendiri. Kemudian Eric Armstrong menjelaskan kepada Helena bahwa dia tidak boleh melakukan hal ini dan Eric pun membakar naskah tersebut. Penerjemah mulai merasa tertekan dan saling curiga, menyebabkan konflik internal di antara mereka. Kemudian Delphin menemukan petunjuk tambahan yang mengarahkan pada kemungkinan adanya seseorang di luar tim yang terlibat dalam kebocoran ini. Eric memutuskan untuk mengurung para penerjemah di kamar mereka masing-masing, hanya mengizinkan mereka keluar untuk bekerja. Para penerjemah mulai mencari cara untuk berkomunikasi diam-diam dan berusaha memahami siapa yang mungkin mengkhianati mereka. Katerina menghampiri Alex dan bertanya bagaimana Alex bisa ada di sini sedangkan Alex adalah orang jalanan. Kemudian Alex menceritakan kepada Catherine di mana 11 bulan yang lalu Alex bertemu dengan Eric di kantor polisi. Hal ini karena Alex ketahuan membagikan terjemahan dalam versinya sendiri secara online. Karena hal ini lalu terjemahan tersebut didownload oleh 10 juta orang. Dia sengaja melakukan translasi ini karena ingin bertemu dengan Oscar, penulis buku Daedalus, dengan cara mengerjakan terjemahan sebaik mungkin dari bahasa Perancis ke Inggris. Dan ternyata ini membuktikan banyak orang berkomentar dan mendukung Alex sebagai translator. Hal ini kemudian membuat Eric penasaran dan melakukan interview. Beralih ke tempat di mana Gipsy mulai mencium bau aneh, yaitu bau busuk di sekitaran perpustakaan. Dan ternyata siapa yang mengira bahwa Gipsy melihat Helen yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan pergi selamanya. Hal ini membuat Gipsy begitu terkejut. Tekanan batin ini tentu saja membuat Helen memutuskan untuk meninggalkan suami dan anaknya. Kejadian ini dilakukan setelah sebelumnya dia berhasil melakukan translasi bahasa Prancis ke Denmark dari volume 1 ke volume 2. Namun pada volume 3 dia tidak kuat dengan perkataan Eric kemudian menyerah. Penerjemah menghadapi Eric dengan bukti yang mereka kumpulkan. Eric awalnya menyangkal, tetapi tekanan dari para penerjemah membuatnya akhirnya mengakui bahwa dia memang berencana membocorkan naskah untuk keuntungan pribadi. Eric berusaha melarikan diri, tetapi para penerjemah berhasil menahannya dan menghubungi pihak berwenang. Eric ditangkap dan para penerjemah dibebaskan dari mansion. Mereka akhirnya bisa kembali ke kehidupan normal mereka. Oke guys, itu tadi alur cerita film The Translator. Jika ingin lengkapnya segera tonton film aslinya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.